Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya, ya, untuk neraca massa non reaksi kimia juga. Jadi tidak ada kalau dikatakan non reaksi kimia berarti tidak ada yang terkonsumsi dan tidak ada yang prosesnya continue dan steady state juga ya. Nah, ini merupakan proses destilasi juga ya. Nah, proses destilasi sama seperti tadi. Cuman kasusnya beda. Jadi ada 100 mol per jam larutan etilen diklorida. Nah, nanti kita lihat rumusnya. Etilen diklorida itu 40% ya. 40% kandungannya dan sisanya itu toluen ya. Yang 60% lagi itu toluen. Itu dimasukkan sebuah kolom atau menara destilasi. Prosesnya di sini continue, tidak terjadi akumulasi, ya, sehingga 100 mol per jam bahan juga keluar dari kolom. Jadi input sama dengan output. Aliran dibagi dua, destilat dan bottom, ya, top bottom. Kemudian di aliran destilat atau topnya itu 95% etilen diklorida. Sementara di dasar kolom atau bottomnya itu 10% etilen diklorida. Top dan bottom. Tentukan laju alir masing-masing aliran tersebut. Nah, langkah pertama kita gambar dulu diagram alirnya seperti ini. Ya, jadi apa yang diketahui dari soal kita gambar dulu. Nah, ini alat destilatornya inilah. Ya. Ini alat destilator. Ada umpan, ada destilat dari atas atau topnya dan bottomnya. Nah, kita lihat di sini umpannya 100 mol per jam dan fraksi dari etilen, ya, etilen dikloridanya adalah 40% tadi kan dari soal. Ya, dilambangkan di sini dengan 0,4. Ya. Kemudian destilatnya 95% etilen diklorida dan bottomnya 0,1%. Nah, kira-kira kalau seperti ini, bagaimana menghitung laju alir dari destilat? Untuk menyelesaikan persoalan ini, itu kita harus bermain dengan yang namanya persamaan, ya. Oke, kita lihat. Pertama kita membuat persamaan yang diturunkan dari neraca massa total, ya. Di mana umpan itu sama dengan jumlah laju yang keluar D dan B, ya. Kita sudah tahu di sini umpannya adalah 100 atau F-nya 100, ya. Dan D dan B-nya tidak diketahui. Sehingga persamaan ini kita bisa bentuk seperti ini, ya. Jadi B sama dengan 100 mol per jam dikurangi dengan D. Ya. Nah, jadi kita buat dulu persamaan seperti ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat persamaan kedua, neraca massa komponen. Kalau tadi neraca massa total ya, yang ininya, laju alirnya. Sekarang neraca massa komponen atau persentasenya. Kita lihat di sini di umpannya itu 40% tadi ya, kita sudah tahu. Berarti ini dikalikan F dikalikan dengan F ya. Sedangkan yang keluar itu destilat dikalikan dengan fraksi di destilat dan bottomnya dikalikan dengan fraksi etilen di bottomnya ya. Nah, sekarang kita tuliskan nilai-nilai yang sudah diketahui dari persamaan. Ya. F itu 100, kemudian XF itu 0,4, kemudian destilatnya D, fraksi destilatnya 0,95, kemudian bottomnya, bagian bawahnya B, ya, dikali dengan 0,1 persentasenya. Sehingga persamaan ini nantinya kita bisa substitusi nilai B ini dengan nilai dari persamaan satu ini.
Ya, masukkan kemari. Ya, nilai B ini 100 kurang D, sehingga hasilnya seperti ini nanti. 100 kurang D dikali dengan 0,1. Nah, di sini kita sudah bisa nantinya menurunkan atau mengalihkan ini ya, hasil perkalian ini. Sehingga kita bisa akan dapatkan nanti D-nya sebesar 35,3 mol per jam. Ya. Nah, ini kita baru dapat destilatnya baru satu. Kemudian untuk mendapatkan bottomnya mudah saja ya. Tinggal masukkan ke rumus ini lagi. Rumus pertama tadi. F sama dengan D tambah B. F-nya sudah tahu 100, D-nya sudah tahu 35,3, B-nya yang kita hitung ya. Sehingga tinggal dikurangi saja 100 kurang 35,3 dan hasilnya sama dengan 64,7. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini sedikit ini ya. Di sini agak sedikit memainkan rumus-rumus matematika di sini ya. Karena untuk persamaan atau kasus ini ada dua nilai yang tidak diketahui ya. Sehingga kita harus lakukan proses penurunan persamaan seperti langkah-langkah ini. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Mudah-mudahan bisa ya. Pak, mulai yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Mulana silakan. Ini Pak yang Bapak bilang tadi berarti 40 sama dengan 0,95D ditambah 10 kurang 0,1D. Berarti disederhanakan gitu jadinya Pak ya. Jadinya hasilnya D sama dengan 30 dibagi 0,85 gitu Pak ya. D sama dengan 30 dibagi 0,85 Pak. D sama dengan 30 dibagi 0,85. 0,85. Itu dari mana? Ya, Pak? 0,85, 0,95D 0,95D dikurang 0,1D Pak. Kan tadi 100 kurang D dikali 0,1 jadinya yang ini, ya. 10. Ya kan Pak? Ya, ini kita kali dulu ya. Ini ya, 100. Pak, saya kali dulu tadi Pak. 100 dikali 0,1 dulu. Jadi hasilnya 10 Pak. 10 ya. 10. Kemudian baru 0,1D Pak. Ya, minus 0,1D. Ya, 0,1D. Jadi yang dikurangi nanti 0,95D dikurangi dengan 0,1D. Ya Pak. Jadi 0,85D kan Pak. Ya, betul. Jadi supaya lebih jelas lagi, Anda boleh turunkan lagi nanti dari sini ya. Ataupun Anda lanjutkan di sini. 40 sama dengan 0,95 tambah 10 Pak. Kurang 0,1D. D. Jangan lupa tulis D ya. Kalau kita nggak tulis D nanti langsung terjumlah dengan 100 nanti. Oke. Ini 10 dikurangi dengan 0,1D Pak. 1D ya. Nah, Anda bisa buat seperti ini dulu ya. Sehingga nanti ini bisa kita kurangi ya, karena ini sama ya. D dengan D ini ya. 0,95 kurang 0,1 jadi 0,85. Ya, betul. 0,85 tadi. Ya. Terus 10-nya ini bisa kita masukkan ke sebelah kiri ya, 40. Pindah ruas, Pak. Ya. Pindah ruas jadi minus ya, minus 10 di sini. Ya, seperti ini. Jadinya ini sama dengan 30 0,85 Pak. 85. Ya. Sehingga nanti D-nya tinggal kita bagi saja ya, 30 dibagi 0,85. Hasilnya nanti
35,3 ya. 5,29 Pak. Pembulatan jadinya Pak ya? Ya, ini sudah dibulatkan. Oh ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Nah, yang kalau tadi ini proses continuous steady state ya. Nah, sekarang prosesnya adalah batch ya. Proses batch. Jadi ingat proses batch itu adalah proses yang berlangsung secara terputus-putus dan selesai ya. Selesai satu tahap, kemudian baru dilanjutkan dengan tahap berikutnya ataupun produksi berikutnya. Jadi di sini ada dua campuran metanol dan air berada dalam Erlenmeyer terpisah. Campuran pertama itu isinya 40% metanol dan yang kedua itu isinya 70% metanol. Jadi ada dua buah Erlenmeyer yang isinya sama-sama metanol namun konsentrasinya beda. Yang satu 40, yang satu lagi 70. Kemudian apabila dari Erlenmeyer pertama nanti diambil 200 gram, kemudian dicampur dengan 150 gram dari Erlenmeyer kedua. Berapa berat dan komposisi produknya? Nah, kalau kita gambar ya seperti ini ya. Ini Erlenmeyer pertama ya. Diambil 200 gram, isinya itu ada metanol ya. CH3OH ini metanol. Jadi ini larutan metanol di dalam air ya. Di mana komposisinya 40-60. Kemudian Erlenmeyer kedua ya, isinya 150 gram, persentasenya 70%, 30% metanol dengan air juga ya. Nah, kemudian dicampurkan. Nah, ini makanya disebut dengan proses batch. Ingat satuannya di sini gram ya, bukan laju alir ya. Satuannya satuan massa, jumlah. Campurkan sehingga nantinya akan menghasilkan hasil campuran dari proses ini ya, proses pencampuran ini akan dihasilkan komposisi dengan jumlah M ya, M gram, yang mana etanolnya itu persentasenya X atau fraksinya X dan H2O atau pelarutnya itu 1 kurang X. Kalau begini kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ada yang sudah tergambar apa yang harus kita lakukan dahulu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Persamaan kuadrat Pak ya. Bagaimana Maulana? Ada pendapat? Oke, baik. Kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan pertama. Pertama sekali kita harus menjumlahkan massa totalnya ya. Neraca totalnya dulu ya. Nanti baru neraca per zatnya atau komponennya. Oke. Neraca massa total itu 200 tambah 150. Ini inputnya ya. 200 tambah 150. Itu hasilnya M. Jadi M kita bisa tahu di situ jumlah dari input ya. Jadi 350. Itu langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya setelah mengetahui M, maka sekarang kita hitung X dan 1 kurang X atau komponen dari metanol dan airnya ya. Sebenarnya prosesnya juga hampir sama ya. Jadi kita hitung dulu metanol balannya di sini adalah ini adalah dari Erlenmeyer pertama ya. Supaya tidak bingung, saya kasih tanda dulu. Ini Erlenmeyer kedua.
Dan ini adalah hasilnya, hasil campurannya. Jadi di sini ada 200 gram dengan komposisi 0,4 fraksinya 0,4 atau 40% ya. Nah, ini harus kita hitung dulu berapa. Ya. Kemudian ini juga demikian ya, dari R0 kedua kita hitung, kita kalikan saja ini. Ya. Kemudian nanti baru kita isi juga nilai M-nya dengan nilai yang sudah kita hitung tadi, yaitu 350 ya, masukkan kemari. Nah, sehingga nanti akan ada kita bisa buat persamaan di sini ya. Sebentar. Persamaannya adalah seperti ini ya. Jadi 200 dikalikan dengan jangan pakai notasi kali, tapi kita pakai tanda kurung saja. Tanda kurung di sini 0,4. 0,4 ditambah ya. Nah ini ya, 20 kali 0,4 ditambah dengan 150 kali 0,7. Nah, hasilnya sama dengan M sudah tahu kita ya, 350. X-nya, nah inilah yang harus kita selesaikan. Oke. Kalau seperti ini, langkah berikutnya, saya rasa Anda sudah paham. Ya. Tinggal kalikan saja ini berapa, jumlahkan. Kemudian bagikan dengan 350. Ya. Mudah ya. Nah, nanti akan dapat fraksinya adalah 0,529. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Setelah menghitung nilai X ini, terkadang kita perlu melakukan verifikasi, ya. Verifikasi. Jadi verifikasi ini kita akan mengecek ulang apakah sudah benar perhitungan kita atau tidak. Caranya adalah kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Ya. Ini 200. Enggak persamaan tadi ya, tapi ini diverifikasi dengan menggunakan water balance ya, atau neraca airnya. Karena tadi ada kandungan metanol dan air ya, campuran metanol dan air. Hujan. Oke, neraca air di sini juga hampir sama seperti rumus tadi ya. 200 pengalinya di sini bukan 0,4 karena ini air ya. Kalau metanol tadi 0,4 karena sisanya adalah air jadi 0,6. Kemudian di sini ini juga demikian 150 dikalikan 0,3 bukan 0,7 karena ini sisa dari fraksi sisa dari selisih dari metanol tadi ya. Nah, jadi pengalinya sini 0,3. Kemudian di sini outputnya. Nah, output di sini dikali dengan pengalinya 1 kurang 0,5 ya. 0,5 ini nilai X-nya ya, 1 kurang X tadi ya. Nah, setelah dihitung ya, bagian kiri itu harus sama dengan bagian kanan ya. Barulah benar perhitungan kita ini. Jika tidak sama antara kiri dengan kanan, maka ada masalah dalam perhitungan di atas ini tadi. Ya. Kalau nilai X-nya salah kita hitung, maka ini nantinya nggak akan sama kiri dengan kanan. Nah, itulah makanya disebut dengan neraca ya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Pak, satu itu ketentuan Pak ya? Ya, satu ini ya.
1 ini sebenarnya adalah nilai fraksi total, ya. Jadi kalau misalnya campuran antara 2 zat, ya, jika seandainya salah satu nilainya sudah ada, ya, yaitu 0,5, berarti yang satunya lagi itu merupakan sisanya, ya, fraksi sisanya. Jadi tinggal dikurangi 1 kurang nilai yang pertama tadi. Jadi umpamanya gini ya, kita punya larutan di sini M-nya di sini adalah 350, ya. Nah, kalau seandainya nilai metanolnya itu adalah 100, berarti nilai airnya di situ adalah sisanya, ya, 350 kurang 100, seperti itu. Demikian juga jika fraksi atau komponen, ya. Karena nilai fraksi itu adalah nilai jumlah totalnya sama dengan 1, ya kan? Sehingga jika 0,5 itu adalah metanol, maka sisanya yang air itu adalah 1 kurang metanol, ya. 1 kurang 0,5 seperti ini. Ya, jadi ini untuk perhitungan fraksi, ya, Maulana, ya. Biasanya kalau fraksi itu jumlah fraksinya adalah 1, ya. Oke, bisa dipahami, Maulana? Ya, Pak. Terima kasih, Pak, pemahamannya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kita lanjut dengan contoh berikutnya, ya. Tadi kita udah proses batch. Sekarang proses satu lagi yaitu semi batch. Masih ingat, ya, proses semi batch? Proses semi batch itu bukan proses kontinu dan juga bukan proses batch, ya. Kita katakan kontinu, dia bukan kontinu. Kita katakan batch juga bukan, ya. Makanya dinamakan semi batch, ya. Oke. Di proses ini itu ada sebuah drum, ya, drum yang isinya heksana, ya. Heksana itu dipompa dengan udara ke dalam drum tersebut. Lajunya di sini ada, ya, laju udaranya 0,1 kmol per menit, ya. Arus gas yang keluar drum mengandung 10% uap heksana. Udara di sini tidak larut dalam cairan atau cairan heksana, ya. Jadi udaranya tidak akan bereaksi di sini, tidak ada reaksi kimia di sini. Kemudian gunakan neraca massa integral untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menguapkan 10 meter kubik cairan. Nah, di sini kita akan menggunakan neraca massa integral, ya, karena proses penguapannya itu kontinu, ya. Proses penguapannya kontinu, walaupun ini bukan proses kontinu. Oke, di sini kita diperintahkan untuk menghitung berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan 10 meter kubik cairan, ya. Jadi kalau 10 meter kubik itu besar, ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter, ya. 1000 liter, berarti 10.000 liter. Bayangkan saja kalau 1 liter air itu, tangki air, bayangkan, ya, 1 meter kubik itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, ya. Tinggi, panjang, tinggi, lebar 1 meter, ya. Kalau 10-nya berarti ya 10 kotak gitu, ya, 10 kotak meter kubik. Kemudian di sini diketahui massa jenisnya 0,659 kg per liter. Nah, untuk proses ini kita gambar dulu diagramnya seperti ini. Jadi setiap Anda mau menyelesaikan masalah neraca massa, maka gambarkan dulu diagramnya, ya. Nah, Anda lihat di sini, ini bukan air bahasa Indonesia, ya. Ini
bahasa Inggris ya, air. Air itu artinya udara ya. Jadi di sini yang masuk di sini udara. Di dalam tangkinya ada heksana ya. Heksana itu rumusnya C6H14 ya. Jadi ada heksana di sini. Kemudian ini dipompakan ya, udara dipompa kemari sehingga nanti akan ada uap ya, uap yang keluar dari bagian atas. Di mana uap ini mengandung 10% heksana ya. Mengandung 10% heksana. Dan 90%-nya adalah air. Air lagi. Udara ya, udara. Jadi udara yang masuk dengan udara yang keluar itu jumlahnya sama. Namun jumlah uap yang keluar di sini itu sudah tidak sama dengan jumlah aliran udara karena di sini ada campuran dari heksananya. Ya. Ada heksana yang terikut dengan udara yang keluar. Oke, cara perhitungannya adalah dengan kita buat dulu neraca udaranya ya, neraca massa untuk udaranya. Jadi udara yang masuk sama dengan udara yang keluar ya. Jadi ini yang masuk, ini yang keluar. Ya. Kita tahu yang masuk 0,1 kmol per menit, sedangkan yang keluar itu belum kita ketahui karena di sini kita belum tahu jumlah uap yang keluar ya kan. Sehingga ini kita perlu cari dulu berapa jumlah yang keluar. Itu kita kali dengan 0,9 sehingga nantinya tinggal kita bagi saja. Ya, N-nya sama dengan 0,1 dibagi dengan 0,9. Hasilnya adalah 0,111. Nah, jadi kita udah tahu di sini aliran yang keluar ya. Uap yang keluar sudah tahu berapa laju alirnya. Sekarang pertanyaannya tadi adalah kita harus hitung waktu ya. Pertanyaannya ini ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguapkan 10 meter kubik? Ya. Nah, yang tadi kita hitung ini baru komposisi ya, baru komposisi, belum laju alirnya, belum bukan laju alir, tapi massa ya, massanya kita belum tahu di sini. Berapa lama sih kalau misalnya 10, kalau misalnya jumlah metana di sini itu bukan metana, tapi heksana ya. Kalau jumlah heksananya itu 10 meter kubik, ya, 10.000 liter ya, maka kita harus hitung berapa lama waktunya. Caranya adalah seperti ini, ya. Ya, kita lihat di sini 10 meter kubik ya. Ini jumlah heksana yang ada dalam tangki ya. Volume ya, volumenya. Kemudian 0,65 kg per liter. Nah, ini apa ini? Masih ingat? Di soal ini sudah disebutkan tadi, yaitu nilai massa jenis. Ya. Nah, ini. Massa jenis heksana adalah 0,659. Nah, ini 0,69 ini massa jenis. Jadi lambangnya rho di sini ya. Kemudian ini 10⁻³ liter per meter kubik. Nah, ini apa ini? Ini konversi ya. Ya, ini konversi ya. Nilai konversi dari meter kubik ke liter ya. Jadi 1 meter kubik itu setara dengan 1000 liter. Jadi di sini 1000-nya dibuat 10⁻³. Ya. Jadi ini konversi C, kita lambangkan dengan C ya, konversi. Faktor konversi. Kemudian di sini 1 kmol per 86,2 kg. Ada yang tahu di sini? Di soal ini tidak ada ya. Tidak ada pernyataan seperti ini di soal 86, tidak ada. Oke, ada yang tahu nilai apakah ini?
Ingat ya, ini heksana ya. Heksana itu rumusnya tadi adalah C12 H14. Masih ingat dengan massa molekul? Ya, di kimia dasar dulu sudah diajarkan bagaimana menghitung massa sebuah molekul. Ya. Oke, coba nanti dibuka kembali ya. Untuk menghitung massa molekul kita harus cari dulu massa atom dari karbon. Ya, massa atom dari karbon itu berapa? Sorry, ini bukan C12 ya, karena heksana. Heksana C6 ya, sorry ya. C6H14. Berat atom dari karbon itu adalah sama dengan 12 ya. Coba Anda buka tabel periodik kembali ya di referensi kimia, atau Anda bisa Google juga ya, berat molekul karbon ya. Nah ini ya, 12 ya. Ini berat molekulnya 12, sekian. 72 tambah 14 ya, Pak? 72 tambah 14. 14, iya. Ya, karena hidrogen kan satu mas atomnya. Ya, hidrogen satu. Ya, satu berarti 14 ya, betul. Kemudian Ya. 72, kenapa 72? Karena massa atom karbon, Pak, dikali 6. ya, Dikali 6. Oke, betul sekali. Jadi massa atom karbon 12 dikali 6. Jadi jumlahnya itu adalah 82,2 kg per atau seper 1 kilomol. Ini dibuat kebalikannya ya. Dibuat kebalikannya karena kita nantinya akan menghitung berapa nilai molnya ya. Kilomolnya berapa. Makanya dibalik. Jadi bukan 86,2 dibagi 1, tapi kebalikannya 1 dibagi 86,2. Oke. Laju alir heksana. Oke, tadi kita sudah tahu di sini neraca massanya ya. Kita sudah dapatkan di sini jumlah massa dari heksana itu 76,45 kilomol ya. Nah, untuk menghitung berapa laju alirnya ketika meninggalkan sistem, maka itu harus dikalikan atau dibuat persamaan seperti ini ya. Jadi laju alirnya sama dengan laju alir dalam mol ya, 0,1 dikali dengan N. N ini adalah jumlah ini ya, delta N tadi ya. Oh, sorry, bukan ini. Tapi nilai N yang tadi kita hitung ya dari persamaan sebelumnya ya. Dari hitungan sebelumnya yang ini ya. Nah, jadi dari neraca massa udara tadi. Jadi untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan, maka seperti ini ya, 0,1 dikali dengan N, terus kali dengan TF. TF ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan. TF ya. TF itu adalah waktu. Karena TF-nya yang harus kita hitung, berarti jumlah perkalian tadi dibagi dengan 76,45 dibagi dengan hasil perkalian ini. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 6.880 menit. Ya.
Nanti berapa jamnya nanti tinggal dibagi aja ya, dibagi 60. Nah, nanti dapatnya jamnya.